Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil Bab 2 yang A, interaksi sosial. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama dapat menjelaskan pengertian, syarat, ciri-ciri, dan faktor interaksi sosial. Yang kedua dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif disertai contohnya. Mari kita bahas satu persatu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Syaratnya terjadi interaksi sosial ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial primer yaitu langsung tanpa perantara, semisal berjabat tangan, dan sekunder melalui media perantara seperti handphone, Facebook, Zoom. Ya, seperti ini gambarnya. Ciri interaksi sosial pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang. Kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi semisal menggunakan simbol. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh individu dengan kelompok, yaitu seorang guru mengajar di kelas. Kemudian individu dengan individu berjabat tangan, siswa dengan siswa. Kelompok dan kelompok, dewan guru bersalaman dengan para siswa. Lalu contoh yang kelompok dengan individu seperti apa? Kelompok semisal pengurus OSIS, ketua, bendahara, sekretaris menemui pembina OSISnya. Ini adalah contoh kontak sekunder, yaitu berupa Zoom. Berikutnya, faktor interaksi sosial pertama atau yang A, faktor imitasi, yaitu meniru. Jika meniru itu baik, itu alhamdulillah. Apabila itu jelek, jangan diikuti. Semisal anak meniru gaya ibunya, atau masak-masakan, atau kalian meniru bolos sekolah, itu pun jangan diikuti ya kalau bolos. Yang B, faktor sugesti, yaitu mengikuti tanpa berpikir panjang. Semisal ketika anak sakit dibawa ke dokter, dokter melarang anaknya memakan es krim misalkan, maka dia pun nurut. Selain kepada dokter, kita pun bisa nurut kepada orang tua dan guru. Yang C, faktor identifikasi, yaitu selain meniru tetapi juga busananya, pakaiannya sama persis. Seperti Sergio Cortez, orang Argentina, dia mirip seperti Michael Jackson. Sampai dioperasi wajahnya, pakainya pun sama, gayanya pun sama. Yang D, faktor simpati, yaitu suatu perasaan suka ataupun duka. Ketika Grace dan Aprilia menang Olimpiade badminton meraih emas di Tokyo, maka kita pun merasakan kebahagiaannya. Bedanya dengan empati adalah adanya bantuan, bukan hanya suka ataupun duka, tapi juga membantu. Ketika menang diberikan hadiah, bencana diberikan bantuan. Itu adalah empati, ini luar biasa. Yang F, faktor motivasi, yaitu keinginan seseorang untuk lebih baik. Siswa membuat kerajinan, ketika dia tidak bisa, maka dia bisa bertanya kepada teman atau kepada gurunya. Berikutnya, bentuk interaksi sosial. Yang A, proses asosiatif, yaitu mengarah persatuan. Pertama, kerjasama, yaitu usaha bersama mencapai tujuan. Contoh bentuk kerjasama, perhatikan. Yang A, kerukunan, semisal kerja bakti, membersihkan selokan supaya tidak banjir. Yang B, bargaining, kesepakatan bersama jual beli ataupun ekspor impor. Yang C, kooptasi, yaitu menerima unsur baru seperti Provinsi Nangor Aceh Darussalam menerapkan syariat Islam. Yang D, koalisi, bergabung. Partai politik mengusung Jokowi, ada PDI, PKB, P3 dan sebagainya. Yang E, joint venture, usaha bersama seperti Shopee dan Mandiri. Berikutnya, bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi, yaitu usaha meredakan suatu pertentangan mencapai kestabilan. Perhatikan di sini. Yang A, koersi, yaitu memaksa berbuat baik. Seperti undang-undang lalu lintas, kita harus taat dengan rambu-rambu lalu lintas, memakai helm dan sebagainya. Yang B, kompromi, mengurangi tuntutan. Semisal ketika kita menghilangkan barang orang lain,
maka kita ganti dengan HP yang baru semisal ataupun dengan uang. Yang C, arbitrasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang berwenang dan hasilnya mengikat. Semisal Indonesia dengan Malaysia berebut Pulau Sipadan dan Gitan tahun 2002, lalu dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, ternyata dimenangkan oleh Malaysia. Yang D, mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral, hasilnya boleh diikuti ataupun tidak. Misal dalam perusahaan, pimpinan yang menjadi mediasinya. Di sekolah bisa BK, wali kelas ataupun ketua kelas. Yang E, konsiliasi, mempertemukan pihak yang berkonflik. Jadi konsiliasi ini adalah si C ini aktif mempertemukan si A dan si B supaya damai. Yang F, toleransi, menghargai perbedaan agama ataupun suku. Yang G, stalemate, yaitu seimbang, semisal dalam olahraga skor 2-2. Yang H, adjudikasi, pengadilan, yaitu yang sifatnya mengikat ketika ada pencurian dan sebagainya, maka adanya proses pengadilan. Bentuk interaksi asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan budaya semisal A dan B sehingga sulit melebur mana si A, mana si B. Misalkan ini baju koko dalam pakaian. Baju koko ini adalah awal mulanya pakaian Cina, namun berubah menjadi pakaian koko yang digunakan umat muslim untuk bersolat misalkan dan sebagainya ya. Jadi identitas muslim. Yang keempat, akulturasi adalah perpaduan budaya tanpa menghilangkan budaya yang lama. A tambah B menjadi AB, digabungkan ya. Semisal menara Masjid Kudus, ini perpaduan antara Islam dengan Hindu. Semisal contoh lainnya lagi adalah pakaian presiden kita. Beliau memakai peci, kemudian memakai jas. Itu jas adalah dari luar negeri, peci itu dari Indonesia. Itu akulturasi. Yang kelima adalah amalgamasi, yaitu menikah beda negara. Seperti orang bule menikah dengan orang Indonesia. Berikutnya proses disasosiatif mengarah perpecahan. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan memperebutkan juara, hadiah dan sebagainya. Semisal main basket, selain main basket pun ada juga pemilihan OSIS, wali kota, gubernur, bahkan sampai ke presiden. Yang kedua adalah kontravensi, perasaan benci atau tidak suka secara diam-diam. Semisal bentuknya ada 5, kontravensi umum, menolak, mengancam, kontravensi sederhana, menyangkal, kontravensi intensif, yaitu menghasut, gosip, desas-desus. Kontravensi rahasia adalah membocorkan rahasia atau pengkhianat. Terakhir adalah kontravensi taktis, yaitu intimidasi, provokasi, dan marah-marah. Contoh gambar tolak kenaikan harga BBM. Ini masuk kontravensi yang umum, betul ya. Terakhir adalah pertentangan, yaitu konflik disertai dengan kekerasan seperti tawuran, hancurnya gedung, jalan, harta benda, bahkan nyawa. Ini kita harus menghindari yang namanya perpecahan. Nah, di sini silakan kalian buat tabel dan berikanlah contohnya, bentuk interaksi dan contohnya seperti apa. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.